Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan materi tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Pokok bahasan yang akan kita bahas ada 4 pokok bahasan. Pertama, pengertian konsep wilayah. Kedua, pusat pertumbuhan wilayah. Ketiga, perencanaan tata ruang wilayah. Dan keempat adalah permasalahan tata ruang wilayah. Menurut kalian, apa yang dimaksud dari konsep wilayah? Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari konsep wilayah. Pengertian wilayah. Wilayah merupakan kesatuan objek fisik alam seperti iklim, vegetasi, morfologi, kesuburan tanah, serta kesatuan manusia yang di dalamnya terdapat aktivitas budaya, ras, dan mata pencaharian. Pengertian wilayah menurut beberapa para ahli yaitu sebagai berikut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 bahwa wilayah merupakan ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Menurut Taylor bahwa wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari yang lainnya. Menurut Gerhardsen, wilayah merupakan kompleks tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia dengan hubungan khusus sebagai kebersamaan yang kelangsungannya mempunyai karakter khusus dari permukaan bumi. Sedangkan menurut Panemar, wilayah merupakan area yang digolongkan melalui kenampakan permukaan yang sama dan dikontraskan dengan area sekitarnya. Pembagian wilayah terdiri dari wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal memiliki ciri-ciri wilayah yang homogen ataupun seragam, yang memiliki kesamaan fisik seperti topografi, jenis batuan, iklim maupun vegetasi. Dan wilayah formal memiliki kesamaan sosial budaya. Contoh dari wilayah formal yaitu wilayah pegunungan Kars, wilayah vegetasi mangrove, wilayah suku Sunda, wilayah suku Jawa, wilayah industri, ataupun wilayah pertanian. Wilayah fungsional yaitu wilayah yang heterogen ataupun tidak seragam, di mana wilayah ini lebih dinamis dan aktif dan bisa menjadi pusat kegiatan. Contoh dari wilayah fungsional yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pokok bahasan selanjutnya yaitu perwilayahan atau dikenal dengan nama regionalisasi. Perwilayahan merupakan suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Perwilayahan atau regionalisasi dibagi menjadi 5. Pertama yaitu natural region. Natural region atau kenampakan alami seperti wilayah pertanian dan wilayah kehutanan. Single feature region atau disebut juga dengan kenampakan tunggal seperti iklim ataupun kenampakan hewan. Generic region atau disebut juga dengan kenampakan jenis tertentu. Contohnya, di wilayah hutan hujan tropis terdapat flora anggrek yang merupakan kenampakan jenis tertentu. Specific region atau merupakan kenampakan spesifik atau khusus dicirikan dengan kondisi grafis yang khas hubungannya dengan letak, adat istiadat maupun budaya. Contohnya yaitu wilayah Asia Tenggara ataupun wilayah Eropa Timur. Perwilayahan atau regionalisasi yang terakhir yaitu dilihat dari faktor analisis region, di mana faktor analisis region melihat metode analisis statistik deskriptif atau statistik analitik untuk hal-hal yang produktif seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung dan kentang. Manfaat regionalisasi yaitu diantaranya, pertama, mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala ataupun fenomena di permukaan bumi. Kemudian, bisa meratakan pembangunan di berbagai wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Manfaat yang selanjutnya yaitu memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan di tiap daerah. Kemudian bisa memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Pokok bahasan selanjutnya yaitu tentang pusat pertumbuhan wilayah. Menurut kalian, daerah mana saja yang termasuk pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia?
Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang pusat pertumbuhan wilayah yang ada di Indonesia. Pusat pertumbuhan wilayah atau pole adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan pertama yaitu kondisi fisiografi, kedua fasilitas penunjang, ketiga sumber daya alam, dan keempat sumber daya manusia. Bahasan selanjutnya yaitu teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan yang pertama yaitu teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Walter Christaller. Menurut Walter Christaller, lokasi strategis yang dapat melayani kebutuhan masyarakat yaitu dibagi dua, ada jangkauan dan ambang. Jangkauan merupakan jarak yang ditempuh untuk mendapatkan barang kebutuhan, sedangkan ambang yaitu jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk keseimbangan suplai barang. Teori kutub pertumbuhan menurut Francis Perroux bahwa pusat pertumbuhan suatu kota atau wilayah merupakan hasil proses dan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat tertentu dengan intensitas yang berbeda-beda. Teori pusat pertumbuhan yang terakhir yaitu teori sektoral yang dikemukakan oleh August Loos yang merupakan kelanjutan dari teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Walter Christaller. Teori sektoral ini menitikberatkan pada tujuan utama industri. Selanjutnya yaitu konsep pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah merupakan upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan tujuan dari pembangunan yaitu pertama, pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia. Tujuan yang kedua yaitu pemeliharaan daya dukung lingkungan. Tujuan yang ketiga yaitu pengendalian ekosistem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan. Kemudian tujuan pembangunan yang selanjutnya adalah untuk pengembangan industri. Tujuan pembangunan yang terakhir yaitu untuk mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi. Pusat pembangunan wilayah terdiri dari 4 regional, yaitu Regional A, pusat pertumbuhan di Kota Medan, dengan pembagian wilayah 1, daerahnya terdiri dari Aceh dan Sumatera Utara, pusatnya di Medan. Wilayah 2, daerahnya terdiri dari Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, dan pusatnya di Pekanbaru. Wilayah 3, meliputi daerah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung, dan pusatnya di Palembang. Wilayah regional B dengan pusat pertumbuhan di Jakarta terdiri dari wilayah 4, meliputi daerah Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, daerah istimewa Yogyakarta yang pusatnya di kota Jakarta. Wilayah 5 meliputi daerah Kalimantan Barat, pusatnya di kota Pontianak. Wilayah regional C dengan pusat pertumbuhan di Surabaya, wilayahnya terdiri dari wilayah 6, yaitu meliputi daerah Jawa Timur dan Bali dengan pusatnya di kota Surabaya. Wilayah 7 dengan meliputi daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan yang pusatnya di Balikpapan dan Samarinda. Wilayah regional D dengan pusat pertumbuhan di Kota Makassar terdiri dari wilayah 8 meliputi daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara dengan pusatnya di Kota Makassar. Wilayah pembangunan 9 meliputi daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo dengan pusatnya di Kota Manado. Wilayah pembangunan 10 meliputi daerah Maluku, Maluku Utara, dan Papua dengan pusatnya di Kota Sorong. Batas wilayah pertumbuhan dilihat dari aspek budaya, bahwa adanya budaya konsumtif yang menular, kemudian adanya penemuan bidang teknologi, adanya mode pakaian, dan adanya penyebaran seni dan budaya. Dilihat dari aspek ekonomi, bahwa adanya lalu lintas lancar antar wilayah, kemudian adanya wilayah pertumbuhan yang saling menunjang, dan transportasi yang lancar.
Dilihat dari aspek sosial, adanya kepadatan penduduk yang tinggi, adanya kebutuhan bahan baku dan hasil industri, adanya mobilitas berbagai latar belakang ekonomi, serta adanya tenaga kerja dari luar wilayah pertumbuhan. Pengaruh pusat pertumbuhan dilihat dari perkembangan ekonomi, yaitu adanya kesempatan kerja pada usaha ekonomi lain, kemudian adanya transportasi, memacu munculnya penjualan alat-alat transportasi dan perbengkelan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dilihat dari perubahan sosial budaya, pengaruh pusat pertumbuhan, adanya arus ekonomi semakin meningkat, kemudian status sosial semakin meningkat, adanya disiplin waktu, memotivasi meningkatkan keterampilan, dan terjadinya akulturasi budaya. Pengaruh pusat pertumbuhan dilihat dari pemusatan sumber daya manusia, adanya menyerap banyak tenaga kerja, kemudian banyak para pekerja yang pindah dan menetap, dan terjadinya arus urbanisasi. Pokok bahasan selanjutnya yaitu tentang perencanaan tata ruang wilayah. Bagaimana menurut kalian tata ruang wilayah di Kabupaten Majalengka? Slide selanjutnya akan membahas tentang perencanaan tata ruang wilayah. Perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Dokumen tata ruang pertama yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, meliputi dokumen rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. Yang kedua, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, meliputi penjabaran RT RWN pada masing-masing provinsi. Yang ketiga, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota, meliputi penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi pada level kabupaten kota. Yang keempat, Rencana Detail Ruang, meliputi penjabaran detail dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota dan berfungsi sebagai acuan pemerintah kabupaten kota dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan ataupun IMB. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yaitu merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ini diantaranya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, kemudian perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah antar provinsi serta keserasian antar sektor. Kemudian penyusunan ini dilakukan untuk penataan ruang, kawasan strategis nasional, dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota. Kebijakan dan strategi tata ruang wilayah nasional diantaranya yaitu struktur ruang wilayah nasional meliputi akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air. Kemudian, kebijakan pola ruang wilayah nasional diantaranya untuk kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis nasional. Tujuan tata ruang wilayah nasional yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, serta mewujudkan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, udara, dan laut. Kemudian pengendalian pemanfaatan ruang dalam perlindungan dampak negatif dari pemanfaatan ruang, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, adanya keseimbangan dan keselarasan perkembangan antar wilayah ataupun sektor, serta pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi memiliki penyusunan RT/RWP sebagai berikut. Adanya tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi, adanya rencana struktur ruang wilayah provinsi,
adanya rencana pola ruang wilayah provinsi, adanya penetapan kawasan strategis provinsi, adanya arahan pemanfaatan ruang wilayah program utama jangka menengah 5 tahun, dan untuk pengendalian pemanfaatan ruang berisi peraturan zonasi sistem provinsi, perizinan, dan sanksi. Tujuan tata ruang wilayah provinsi yaitu sebagai dasar untuk membuat formulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Kemudian untuk memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dari RT/RW provinsi, serta sebagai dasar penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Fungsi RT/RW kabupaten atau kota yaitu rencana pembangunan jangka panjang daerah, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kota, untuk keseimbangan pembangunan wilayah kabupaten kota, untuk lokasi investasi pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta pedoman penyusunan rencana rinci RT/RW kabupaten atau kota, dasar pengendalian pemanfaatan ruang meliputi peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta sanksi, serta berfungsi untuk menjadi acuan administrasi pertanahan. Manfaat dari rencana tata ruang wilayah kabupaten kota, pertama yaitu untuk keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota, untuk keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dan sekitarnya, serta menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten kota yang berkualitas. Rencana detail tata ruang. Penyusunan RTDR dilakukan untuk kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kota, sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang yang lebih rinci, sebagai acuan bagi pengendalian pemanfaatan ruang, serta acuan bagi perizinan pemanfaatan ruang, kemudian acuan dalam penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan atau RTBL. Manfaat dari rencana detail tata ruang, pertama, sebagai penentu lokasi kegiatan dengan kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman, sebagai alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian pembangunan fisik, dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang. Pada pokok bahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang permasalahan tata ruang. Menurut kalian, apa saja permasalahan tata ruang yang ada di daerah kita? Pada slide selanjutnya, kita akan membahas beberapa permasalahan tata ruang yang ada di wilayah kita. Permasalahan tata ruang. Pertama, tidak ada ketegasan hukum bagi seseorang yang melanggar tata ruang. Kedua, perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan. Permasalahan yang ketiga, perencanaan tata ruang lebih banyak didominasi oleh keputusan politik. Kemudian, permasalahan yang terakhir yaitu belum semua daerah di Indonesia mempunyai RT/RW yang sesuai dengan RT/RW nasional. Beberapa permasalahan tata ruang di Indonesia. Pertama, pemerintah kurang antisipatif dalam menghadapi persoalan-persoalan tata ruang di masa yang akan datang. Kedua, terjadinya kepentingan antar sektor. Masalah yang ketiga, penataan ruang belum optimal dalam mendorong pembangunan yang efektif dan efisien. Permasalahan yang keempat, belum sepenuhnya dijadikan instrumen yang mampu menjawab isu atau permasalahan dari pembangunan wilayah. Masalahan selanjutnya, bahwa RT/RW belum didukung kelembagaan yang dapat mengkoordinasi berbagai sektor termasuk pembiayaan pembangunan, serta kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian, permasalahan yang terakhir itu adalah belum efektifnya penegakan hukum dalam mengatasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Sekian pembahasan materi tentang konsep wilayah dan perwilayahan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.